Kedatangan tenaga kerja asing asal Cina di tengah tingginya angka pandemi tak henti menuai kontroversi. Tak hanya soal ancaman penyebaran COVID-19, hadirnya TKA itu juga ironis ketika gelombang PHK menghantam pekerja lokal akibat pandemi. Lantas akankah karpet merah terus digelar bagi TKA negeri tirai bambu demi dalih kebutuhan pekerja ahli? Kalau tidak menguntungkan, ya tentu saja kita bisa evaluasi. Tapi di awal kan semuanya sudah diberikan batasan yang ketat. Tenaga kerjanya juga dari mereka. Nanti kalau sudah berhasil, hasilnya juga dikirim ke negaranya. Pertanyaan saya, kita dapat apa? Penolakan masyarakat terhadap kedatangan tenaga kerja asing TKA Cina kembali menggema. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, massa menggelar aksi unjuk rasa setelah ratusan TKA diizinkan masuk ke wilayah mereka di tengah masa pandemi corona yang belum berakhir. Kedatangan TKA Cina menuai kontroversi. Di saat rakyat menjerit karena pandemi corona dan hantaman gelombang PHK. Tapi mengapa seolah-olah pemerintah menggelar karpet merah kepada para pekerja dari negeri tirai bambu? Pandemi corona membuat tak sedikit industri di tanah air gulung tikar. Gelombang PHK tak bisa dielakkan. Ribuan pekerja dirumahkan. Mereka kehilangan penghasilan. Tak disangkal, pemerintah pusat maupun daerah telah menggelontorkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi corona. Namun ketika tiba-tiba muncul keputusan membuka kembali pintu masuk bagi TKA Cina, pemerintah dinilai tak peka pada kepentingan rakyat. Saya heran kenapa kok saya dengar masalah tenaga kerja asing yang dari Cina untuk dikirim ke mana itu, ke Kendari atau Sulawesi Tenggara itu masih dikirimkan. Di Indonesia banyak juga yang di PHK. Jadi karena perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menutupi operasional cost-nya, mereka dengan terpaksa harus mem-PHK-kan karyawannya. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Mestinya kalau ada lapangan-lapangan pekerjaan yang seperti itu mestinya diutamakanlah untuk tenaga kerja lokal, tenaga kerja kita gitu. Sehingga dengan demikian investasi itu memiliki added value, memiliki nilai tambah bagi negara kita. Benarkah pemerintah menggelar karpet merah untuk para TKA asal Cina meski pandemi corona belum usai? Alasan pemerintah menyetujui masuknya TKA Cina tersebut karena keahliannya dibutuhkan oleh 2 perusahaan yang ada di Konawe. Dan juga kita minta ada tenaga kerja lokal yang akan mendampingi mereka, terjadi transfer of knowledge, dan pada akhirnya ketika tenaga kerja kita sudah bisa memahami teknologinya, maka operasional selanjutnya akan diserahkan kepada tenaga kerja lokal kita. Kedatangan TKA ke Indonesia akan diperketat prosesnya sesuai dengan Permenkumham nomor 11 tahun 2020. TKA ini harus sehat, dikarantina di negaranya selama 14 hari. Dan berikutnya 14 hari harus juga dikarantina di negara kita. Tentu kami harus melakukan fungsi pengawasan untuk turun langsung mengecek di lapangan ya. Dan intinya dari semua cerita ini adalah kita harus patuh, konsisten, taat, disiplin dengan apa yang sudah menjadi garis dari protokol kesehatan yang sudah kita buat. Nah, saya mempunyai dugaan jangan sampai masyarakat itu mungkin protes karena antara protokol dengan yang kenyataan itu mungkin berbeda. Kontroversi soal TKA Cina sejatinya bukan kali ini saja terjadi. Kehadiran mereka di bumi Konawe, Sulawesi Tenggara yang telah marak sejak tahun 2015 tak pernah luput dari pro dan kontra. Bagaimana tidak? Mereka datang berbarengan dengan hadirnya perusahaan tambang mulai dari nikel hingga emas milik investor Cina yang terus bertambah jumlahnya.
Ya, Sulawesi Tenggara adalah surga nikel yang menjadi incaran investor dunia. Tak terkecuali Cina yang begitu gencar menjadikan Sulawesi Tenggara seperti rumah sendiri untuk berinvestasi. Kalau misalnya sekarang dilakukan itu investasinya dari negara asing, tapi yang dikelola dan dieksplorasi itu adalah sumber daya alam kita, kemudian tenaga kerjanya juga dari mereka. Nanti kalau sudah berhasil, hasilnya juga dikirim ke negaranya. Pertanyaan saya, kita dapat apa? Harus ada hasil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal mereka bisa bekerja di sana. Skenario apa yang sebenarnya dibuat pemerintah yang seolah membiarkan investor asing asal Cina merajai tambang tanah air di Sulawesi Tenggara? Kalau sekarang banyak investasi Cina, ya memang karena mereka yang lebih agresif gitu, ya, untuk kemudian menawarkan investasinya ke Indonesia. Ya, kalau tidak menguntungkan, ya tentu saja kita bisa evaluasi. Tapi di awal kan semuanya sudah diberikan batasan yang ketat gitu, ya, bahwa ini investasi ini harus saling menguntungkan. Investasi di Morowali misalnya untuk pengolahan nikel, ya kan, karena itu nanti akan menjadi bahan untuk lithium baterai. Ya, sehingga kita akan bisa menjadi negara pengekspor lithium baterai untuk electric cars. Kan ini kan teknologi masa depan, gitu, ya. Ini menguntungkan karena dengan itu kita punya teknologi itu, dan kedepannya kita sendiri yang akan melakukan itu. Perlu waktu untuk membuktikan tentang apa yang digadang-gadang pemerintah itu, bahwa investasi Cina benar-benar akan memberi untung bagi bangsa kita nanti. Namun selain itu, perlu juga kecermatan melihat dampak lainnya yang menurut ekonom bisa merugikan negara kita. Ini adalah dampak jangka panjangnya, bahwa proyek-proyek yang mengandalkan tenaga kerja asing terlalu besar ini bisa memunculkan resiko keluarnya falas dari Indonesia ke negara asal tenaga kerja asing tadi. Kenapa? Karena mereka digaji dengan gaji yang relatif besar, lebih mahal tentunya dari tenaga kerja lokal. Jadi pemerintah harus benar-benar jeli melihat resiko dari dibukanya tenaga kerja asing. Kalau tidak menguntungkan, ya tentu saja kita bisa evaluasi. Tapi di awal kan semuanya sudah diberikan batasan yang ketat. Tenaga kerjanya juga dari mereka. Nanti kalau sudah berhasil, hasilnya juga dikirim ke negaranya. Pertanyaan saya, kita dapat apa?